Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku Flolipop. Nama aku Florence. Dan di video misteri series kali ini, aku mau nyeritain sebuah kasus yang terjadi di Italia nih teman-teman. Dan kasusnya ini menarik banget karena dilakukan oleh psikopat atau pembunuh berantai yang seorang ibu-ibu. Teman-teman, yap, jadi dia itu udah berkeluarga dan udah punya anak, dan dia itu sayang banget sama anaknya sehingga membuat dia menjadi seorang pembunuh berantai. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa aku mau ingetin ke kalian dulu untuk klik tombol like dan tombol subscribe di bawah bagi yang belum, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notification-nya supaya kalian jadi yang pertama nonton pas video baru aku di-upload. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya. Leonardo Cianciulli lahir pada 18 April tahun 1894 di Montella Avelio, Italia. Cianciulli adalah seorang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan. Sang ibu, yaitu Emilia, dipaksa untuk menikahi pemerkosanya setelah berita tentang kehamilannya itu tersebar di masyarakat. Cianciulli pun dibesarkan di keluarga miskin. Lalu tak lama ayahnya pun meninggal dan ibunya juga menikah lagi. Meskipun begitu, kehidupan mereka tetap aja tidak berubah, jadi mereka tetap aja masih miskin dan tidak mengalami perubahan dalam segi ekonomi. Cianciulli pun juga kerap disiksa oleh ibunya dan hingga membuat ia itu pernah hampir bunuh diri sebanyak 2 kali. Lalu pada saat Cianciulli sudah menginjak dewasa, ibunya itu ingin ia menikah dengan seorang pria kaya agar bisa mengubah status ekonomi mereka. Namun Cianciulli pun menolak dan menentang perjodohan tersebut, dan ia tetap ingin menikah dengan pria yang ia pilih dan ia cintai, yaitu Rafael Pansardi yang umurnya juga sudah jauh lebih tua daripada Cianciulli. Pansardi adalah seorang petugas kantor pencatatan di mana penghasilannya itu tidak terlalu besar, sehingga membuat ibu Cianciulli itu tidak merestui hubungan mereka. Namun tetap saja Cianciulli dan Pansardi ini akhirnya menikah. Lalu karena tidak mengikuti keinginan sang ibu, Cianciulli itu merasa bahwa pernikahannya itu telah dikutuk oleh ibunya. Meskipun ini tidak masuk akal, Cianciulli itu berpendapat bahwa kesengsaraan yang dialaminya itu memang berasal dari kutukan yang diberikan oleh ibunya. Kemudian pada tahun 1921, Cianciulli dan suaminya pindah ke kota Lauria. Sejak awal pernikahan mereka memang mengalami kesulitan ekonomi karena memang penghasilan Pansardi itu tidak mencukupi. Dan untuk mencukupi kehidupan mereka, Cianciulli pun ikut bekerja. Lalu pada tahun 1927, Cianciulli tertangkap oleh kepolisian dan sempat dipenjara dengan tuduhan penipuan dan pencurian. Lalu setelah Cianciulli bebas, mereka pun pindah lagi nih teman-teman, yaitu ke kota Lesdonia di provinsi Avellino, Italia. Mereka berharap dengan berpindah tempat, kehidupan mereka itu bisa menjadi lebih baik. Namun tampaknya rencana mereka ini tidak berjalan mulus karena rumah mereka yang di kota baru ini hancur berantakan karena gempa pada tahun 1930. Lalu tak lama mereka itu pindah lagi ke Correggio, yaitu tempat Cianciulli kecil itu tumbuh. Dan di kota Correggio ini mereka mulai mengalami peningkatan ekonomi karena Cianciulli itu membuka sebuah toko sabun. Nah, lalu selama bertahun-tahun pernikahannya ini, Cianciulli itu sudah mengalami kehamilan sebanyak 17 kali, di mana 3 kehamilannya itu mengalami keguguran dan 10 anak lainnya itu meninggal saat usianya masih pada kecil-kecil, dan tersisalah 4 anak Cianciulli dan Pansardi. Nah, karena kehamilannya itu terus mengalami kegagalan, Cianciulli ini sangat protektif kepada anak-anaknya dan ia sangat menyayangi keempat anaknya tersebut. Dan info tambahan nih teman-teman, Cianciulli itu termasuk orang yang sangat percaya dengan tahayul dan ia itu sangat suka yang namanya ramalan-ramalan. Dan suatu hari Cianciulli itu menemui seorang peramal dan peramalnya tuh bilang kayak gini teman-teman, kamu itu kalau punya anak kamu pasti akan meninggal saat usia muda.
Nah, hal inilah yang mendasari Syansuli sangat-sangat protektif kepada keempat anaknya yang masih tersisa. Dan Syansuli juga pergi ke peramal lainnya. Ia meminta untuk garis tangannya itu dibaca atau dilihat atau kayak diramal gitu. Kira-kira masa depannya itu seperti apa sih? Dan si peramal itu bilang ia melihat penjara di tangan kanan Syansuli dan ia melihat juga rumah sakit jiwa di tangan kiri Syansuli. Hal ini membuat Syansuli kaget dan agak tidak percaya dengan peramal tersebut dan ia pun pergi begitu aja. Lalu kemudian pada tahun 1939 Perang Dunia Kedua itu terjadi dan negara Italia mulai merekrut pria-pria muda untuk dijadikan anggota militer. Lalu mereka melirik anak tertua Syansuli yaitu Giuseppe Pansardi untuk bergabung menjadi angkatan darat Italia. Hal inilah yang membuat Syansuli sangat ketakutan dan sangat khawatir terhadap Giuseppe karena dia itu sangat-sangat menyayangi Giuseppe. Jadi Giuseppe itu adalah anak kesayangannya Syansuli dan ia pun berpikir bahwa satu-satunya cara untuk melindungi anaknya itu adalah dengan mengorbankan nyawa orang lain. Jadi semacam kayak numbalin gitu loh teman-teman. Nah, lalu direncanakannya lah ini pembunuhannya yang pertama. Oh ya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku mau kasih tahu dulu kalau Syansuli ini selain membuka toko sabun, ia juga membuka praktek ramal-ramalan gitu, teman-teman. Dan dia lumayan terkenal di kotanya, jadi reputasinya sebagai peramal itu lumayan bagus. Oke, kita masuk ke ceritanya lagi. Jadi korban yang pertamanya Syansuli adalah Faustina Setti. Setti adalah kliennya Syansuli. Ia itu datang menemui Syansuli karena ia ingin sekali dicarikan calon suami karena dia itu sudah paruh baya tetapi dia belum menikah. Lalu selama kunjungannya Setti, Syansuli ini mengatakan bahwa saya telah menemukan calon yang tepat untuk kamu dan calon kamu itu sekarang ada di Pola atau yang sekarang adalah Kroasia modern. Tetapi Syansuli menyuruh Setti untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapapun, jadi harus benar-benar dirahasiakan. Setti juga disuruh untuk menulis surat dan kartu pos yang dapat dikirim kepada kerabat dan teman-temannya si Setti ini. Lalu pada hari yang telah ditentukan oleh mereka berdua, Setti itu kembali datang ke tempat Syansuli untuk mengucapkan selamat tinggal atau kayak berpamitan gitu. Dan saat Setti berkunjung itulah Syansuli memberikan Setti minuman anggur yang ternyata di dalamnya itu sudah diberi racun sehingga membuat Setti menjadi pingsan. Dan saat pingsan inilah Syansuli membunuh Setti menggunakan kapak. Dan tidak sampai situ saja, Syansuli juga menyeret tubuh Setti ke dalam lemari dan memotongnya menjadi 9 bagian. Dan Syansuli juga mengumpulkan darah Setti ke wadah atau ke baskom dan ia juga merebus bagian tubuhnya Setti. Lalu Syansuli juga menambahkan 7 kilo kaustik. Dan kaustik ini adalah bahan kimia yang dapat membuat iritasi dan dapat menghancurkan daging-daging gitu loh teman-teman. Jadi supaya daging korbannya ini menjadi hancur lebur. Lalu Syansuli pun mengaduk semua adonan tersebut hingga menjadi bubur dan berwarna gelap. Lalu kemudian ia tuang ke beberapa ember dan setelah itu ia buang ke septic tank. Jadi dia dapat menghilangkan jejak korbannya ini. Tetapi darah Setti ini ia biarkan hingga mengental. Lalu ia campurkan dengan tepung, gula, coklat, susu, telur, dan juga margarin untuk membuat kue teman-teman. Lalu kuenya itu ia bagikan kepada tetangga-tetangganya dan juga ia makan sendiri bersama dengan Giuseppe anaknya. Syansuli ini menerima uang bayaran dari Setti sebesar 30 lira yang kalau dihitung-hitung sekarang itu sekitar 66 juta teman-teman. Untuk kematiannya dia membayar 66 juta kepada Syansuli. Next, korban kedua Syansuli yaitu Francisca Sophie. Ia adalah seorang wanita paruh baya yang sedang mencari pekerjaan. Lalu Syansuli pun memberitahu kepada Sophie bahwa ia telah menemukan pekerjaan yang cocok untuk Sophie, yaitu di sebuah sekolah perempuan yang berada di Italia Utara. Syansuli pun juga menyuruh Sophie untuk menuliskan surat yang ditujukan kepada teman-temannya, dan si Sophie ini juga disuruh untuk tidak memberitahu kepada siapapun dan harus merahasiakan
merahasiakan tentang kepergiannya ini. Sophie pun nurut aja teman-teman, dan kemudian ia itu datang lagi kepada Xian Suli untuk melakukan ucapan terakhir atau kayak pamit. Dan seperti korban Xian Suli sebelumnya, yaitu sama saat pamit pun si Sophie ini diberi minuman anggur yang telah diberi racun. Lalu kemudian Sophie itu pingsan, dan saat itulah Xian Suli melakukan aksinya, yaitu membunuh Sophie. Pembunuhan kedua ini dikatakan terjadi pada bulan September tahun 1940. Next, korban Xian Suli yang ketiga atau yang terakhir yaitu Virginia Sasiopo. Ia adalah seorang penyanyi soprano yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Xian Suli pun akhirnya memberitahu kepada Sasiopo bahwa ia telah menemukan pekerjaan untuk Sasiopo, yaitu menjadi seorang sekretaris di kota Florence. Iya, nama aku teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu ya teman-teman, pastinya saat si Sasiopo ini ingin pamit, ia pun juga diberi minuman dan akhirnya dibunuh pada saat itu juga. Tetapi bedanya Sasiopo ini tidak dijadikan kue, melainkan ia dijadikan sabun. Tuh kan, kreatif banget si Xian Suli ini. Daging manusia bisa-bisanya ia ubah menjadi sabun. Gimana coba, apa nggak amis itu baunya? Sedangkan sabun kan harus wangi gitu ya teman-teman. Nah, kelakuan Xian Suli ini akhirnya terungkap setelah keluarga atau saudaranya Sasiopo itu curiga terhadap hilangnya Sasiopo secara mendadak atau tiba-tiba. Dan akhirnya ia pun melaporkan kepada pihak berwajib. Dan saudaranya Sasiopo ini mengatakan kepada pihak berwenang bahwa Sasiopo itu terakhir kali terlihat bersama dengan Xian Suli. Lalu Xian Suli pun ditangkap. Pada awalnya Xian Suli itu menolak atau membantah bahwa ia telah membunuh seseorang, tetapi saat polisi curiga terhadap Gisep, Xian Suli pun akhirnya mengakui perbuatannya. Hal ini karena ia tidak mau Gisep disalahkan atau dipenjara karena ia memang benar-benar menyayangi anaknya itu. Lalu pada tahun 1946, pengadilan mengatakan bahwa Xian Suli itu bersalah atas 3 pembunuhan. Dan ia pun dijatuhkan hukuman selama 30 tahun penjara. Dan tidak hanya itu, Xian Suli juga harus menghabiskan 3 tahun waktunya di rumah sakit jiwa. Wow, jadi benar aja ya teman-teman kata peramal yang tadi di awal aku ceritain bahwa Xian Suli itu akan masuk penjara dan juga masuk rumah sakit jiwa. Lalu pada tanggal 15 Oktober 1970, pada saat usianya yang ke-76 tahun, Xian Suli pun meninggal karena menderita penyakit otak. Ia pun meninggal di rumah tahanan wanita di Pozzuoli. Dan beberapa barang yang digunakan oleh Xian Suli untuk membunuh korban-korbannya dipajang di Museum Kriminologi di Roma. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku ceritain kali ini. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Komen di bawah opini kalian. Kalau menurut aku ini kasus yang menarik banget, dimana pembunuhnya itu sangat-sangat kreatif hingga bisa membuat korbannya itu menjadi kue dan juga sabun teman-teman. Oke, buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa di like, dan buat kalian yang belum follow Instagram aku silahkan di follow di @flowlipop. Kalian bisa DM kasus-kasus apa yang harus aku buat selanjutnya. Oke, segitu aja, thank you for watching, see you on my next video, bye bye.